Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaifa halukum wa halukunna ya ayyuhat tullab wa talibat bi ma'had al-ihsan barun. Alhamdulillah inni bi khair. Tayyib. Qabla nastamir darsana fi hadzal yaum nahnu at-ta'aruf. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu, dan Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah pada antunah yang mungkin kemarin pengajar bahasa Arabnya itu berbeda gitu ya. Kemarin sudah kalian belajar dengan Ustazah Ilmi dan sekarang dengan Ustazah gitu ya. Ismi Ustazah Qonitatul Mardiyah, bisa antum panggil dengan Ustazah Qonita. Ana min Sumeneb Madura. Wal'an uridu an nata'allam al-Arabiyah. Jadi an u'alliman al-Arabiyah. Jadi Ustazah di sini akan mengajar bahasa Arab sebagai pengganti Ustazah Ilmi gitu ya. Dan nanti kalian akan tetap semangat untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Dan Ustazah di sini akan melanjutkan materi yang sudah pernah kalian pelajari di sebelumnya ya. Kalau kemarin kelas 8 mungkin ya sudah belajar tentang yang sudah dipelajari di Ustazah Ilmi adalah bahasa Arab dari Kemenap gitu ya. Itu ada beberapa pembelajaran tentang, kalau kemarin belajar di jam gitu ya. Jam itu bahasa Arabnya apa, dan kalau misalkan jam 1, jam 2, lebih seperempat, lebih setengah gitu ya, atau kurang 15 menit, lebih 30 menit, atau pas jam sekian gitu. Nah, itu sudah kalian pelajari, dan Ustazah saat ini akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ustazah Ilmi. Baiklah, kita lanjut materi kita di bab ketiga, ad-darsus tsalits, yakni yaumiyatuna fil baiti. Jadi hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang yaumiyatuna fil baiti, yang artinya keseharian kita di rumah. Apa saja keseharian kita di rumah? Ustazah akan menjelaskan di sini dalam bentuk kalimat bahasa Arab, karena pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita memasuki kalimat dalam bahasa Arab, kita perlu mengetahui dulu bab yang harus kita pelajari. Yakni yang pertama adalah materi yang pertama itu adalah mubtada. Apa sih itu mubtada? Mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah, di mana isim marfu' yang berada di awal kalimat atau di awal jumlah sama ya. Jadi kata dalam sebuah kalimat, kata pertama itu dikatakan sebagai mubtada ya, itu dikatakan sebagai mubtada. Yang selanjutnya, kata selanjutnya setelah mubtada itu adalah khobar, yang artinya ismun marfu'un yukawwinu 'alal mubtada. Jadi isim marfu' yang mengikuti mubtada. Jadi khobar itu mengikuti mubtada. Mubtada itu berada di kata pertama, dan kata selanjutnya itu dikatakan sebagai khobar. Ketika digabung dalam sebuah kata itu menjadi kalimat jumlah ya. Jumlah apa? Nah, di sini selanjutnya itu adalah al-jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah adalah kalimat yang terbentuk dari isim yang mempunyai makna. Al-jumlatul ismiyah huwa, jumlah ismiyah itu adalah kullu jumlatin tatarakkabu minal mubtada wa khabar sama jumlatan ismiyah. Nah, di sini dikatakan sebagai setiap kalimat ya, yang terdiri dari mubtada dan khabar itu dikatakan sebagai jumlatun ismiyah. Jadi kalau misalkan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar itu dikatakan sebagai jumlatul ismiyah. Nanti juga ada jumlatul fi'liyah. Ya, kalau sekarang kita belajar jumlatul ismiyah.
Jumlatul ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Yang di awal bahwasanya mubtada itu berada di awal kalimat dan khobar itu yang mengikuti mubtada, berada di kata setelahnya. Nah, ini sudah ya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek dan predikat. Antara mubtada dan khobar harus sesuai dengan mudzakkar dan muannas serta mufrad, mutsanna dan jamak. Mudzakkar itu adalah bagi laki-laki, muannas itu bagi perempuan. Mufrad itu adalah menunjukkan satu kata benda atau satu orang, gitu ya. Mutsanna itu menunjukkan dua orang atau dua kata benda, dan jamak lebih dari dua itu disebut dengan jamak. 3, 4, 5 itu dikatakan dengan jamak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contohnya yaumiyatuna dalam jumlah ismiyah. Itu adalah di sini ada sebuah gambar, ya. Ada ini orang bangun tidur. Maka dalam kalimatnya itu adalah stayqizu minan naum. Saya baru bangun dari tidur. Di sini sudah dijelaskan mana astayqidu minan naum. Astayqidu itu merupakan mubtada, minan naum merupakan khobar. Astayqidu minan naum, saya bangun dari tidur. Dikatakan sebagai jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah itu terdiri dari isim, gitu ya. Tadi mubtada, isimnya ini ada astayqidu minan naumi. Yang kedua, nah di sini ada gambar orang sholat. Maka kalimat yang cocok untuk sholat di sini adalah usollis subhah jama'atan. Saya sholat subuh berjamaah. Jadi di sini kalimatnya yang cocok dalam gambar ini adalah saya sholat subuh berjamaah. Usolli itu adalah mubtada dan as-subhah itu adalah khobar. Jadi di sini disebut dengan jumlatul ismiyah karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Yang selanjutnya itu adalah gambar. Nah, di sini ada orang menggunakan sikat gigi. Apa yang cocok? Kalimat yang cocok untuk gambar tersebut ini adalah unadziful asnan bil furshat. Jadi saya menyikat gigi atau membersihkan gigi bil fursyah dengan sikat gigi. Unadzifu itu adalah artinya membersihkan, saya membersihkan. Adzafa yunadzifu itu artinya membersihkan. Berarti kalau saya yang membersihkan itu adalah unadzifu al asnan. Sinun, asal katanya sinun itu gigi, tapi kalau banyak ya al-asnan bil fursyah. Saya membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi. Gambar yang selanjutnya itu adalah orang menggunakan sisir. Maka kalimat yang cocok untuk gambar tersebut adalah amshutus sya'. Amshutus sya'ru, saya menyisir rambut. Amshutu itu adalah mubtada dan sya'ru itu adalah khobar. Jadi amshutus sya'ru. Dan ini amshutus sya'ru disebut dengan jumlatul ismiyah. Di sini ada isim gitu ya. Amshutus sya'ru. Amshutu asy'aru, saya menyisir rambut. Karena di sini sya'run itu adalah menunjukkan gitu ya mudzakkar, maka jadi amshutus sya'ru. Yang selanjutnya yakni di sini ada gambar yang orang sedang belajar di kelas kita. Nah, kalimat yang cocok untuk gambar ini adalah at-tilmizatu tata'allamu fil fasl. Jadi murid belajar di kelas. Ini sedang belajar ya, sedang belajar di kelas. Maka
maka menjadi at-tilmidatu fil fasl. At-tilmidatu ini menunjukkan mubtada dan tata'allamu menunjukkan khobar, maka menjadi at-tilmidatu fil fasl. Yang selanjutnya, yakni ini sedang apa ini? Bisa sedang belajar juga gitu ya, sedang ajar. Nah, tudzakirat durus. Di sini saya belajar pelajaran. Di sini dijelaskan bahwasanya saya sedang belajar atau saya sedang belajar pelajaran. Makanya harus sesuai dengan gambarnya, harus sesuai dengan kalimatnya. Kalau misalkan mudzakkar, maka mubtada'nya mudzakkar, maka khabarnya juga menggunakan mudzakkar. Kalau muannas sama, juga menggunakan muannas. Jika 2 orang, maka juga menggunakan 2 orang. Mubtada'nya menggunakan 2 orang, khabarnya juga menggunakan 2 orang yang disebut dengan musanna. Kalau 1 orang itu menunjukkan mufrad. Jika lebih dari 2 itu dikatakan sebagai jamak. Gambar yang selanjutnya adalah gambar orang yang sedang mengaji Al-Qur'an. Maka di sini bisa menggunakan kalimat aqra'ul Qur'an. Saya sedang membaca Al-Qur'an, atau misalkan mau diganti dengan dia laki-laki sedang membaca Al-Qur'an, maka menjadi yaqra'ul Qur'an. Gambar yang selanjutnya itu adalah di sini ada siswa yang sedang mendengarkan berita gitu. Di sini ada radio dan di sini ada guru serta murid yang mendengarkan. Maka apa yang cocok untuk kalimat dalam pada gambar tersebut? Astami'u ilal akhbar. Jadi saya mendengar kabar berita, ya. Jadi di sini yang cocok itu adalah mendengar kabar berita. Akhbar itu adalah pemberitahuan gitu ya. Kabar. Saya mendengar kabar. Nah, di sini adalah gambar yang menunjukkan bahwa siswi sedang, atau saya bisa menggunakan saya atau bisa menggunakan kami gitu ya, sedang menyapu. Aknusu bil miknasati. Saya sedang menyapu dengan menggunakan sapu. Jadi aknusu itu menyapu, miknasah itu adalah sapunya gitu ya. Alat untuk menyapu itu dikatakan sebagai miknasah karena saya knusu itu adalah kata kerjanya yang disebut dengan menyapu. Jadi aknusu bil miknasah, saya menyapu dengan menggunakan sapu. Itu aknusu itu adalah mubtada, bil miknasah itu adalah khobar. Gambar yang selanjutnya yakni adalah di sini adalah menyetrika. Nah, di sini akwi malabisa bil mikwah. Saya menyetrika seragam. Malabis itu kalau seragam itu adalah libasun gitu ya. Libasun itu artinya seragam atau baju resmi, itu dikatakan sebagai libasun. Kalau malabis itu adalah jamak dari seragam. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 itu dikatakan sebagai malabis. Diakui malabisa bil mikwah. Jadi saya menyetrika seragam dengan setrika. Nah, selanjutnya gitu ya, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat atau jumlatul ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah at-tamrinat, ya. At-tamrinat adalah tugas gitu ya. Yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Saya sudah siapkan beberapa gambar setelah ini, dan
kalian yang harus kalian lakukan adalah buatlah kalimat bahasa Arab sesuai dengan menggunakan jumlah ismiyah. Jadi, sudah jelas tadi ya, jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan selanjutnya kalian harus membuat kalimat menggunakan bahasa Arab sesuai dengan gambar yang telah Ustazah siapkan. Nah, ini yang pertama itu adalah apa sih yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalkan contohnya sedang menaiki bis. Nah, di sini ya. Murid sedang menaiki bis. Maka apa bahasa Arab yang cocok? Bahasa Arabnya apa? Murid sedang menaiki bis. Nah, atau saya bisa menggunakan saya sedang menaiki bis, bisa juga gitu ya. Atau kami, boleh. Atau saya dan teman-teman sedang menaiki bis. Yang kedua, yakni adalah, nah di sini sudah jelas, sudah mau berangkat ke masjid. Nah, di sini ada masjidnya ya. Bukan sekolah ya, ini rumah yang dimana satu keluarga ini adalah mau pergi ke masjid. Maka apa kalimat yang sesuai dengan gambar ini? Silakan kalian buat di rumah, bisa saya atau kami gitu ya, mau pergi ke masjid boleh. Dan gambar yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah, nah di sini ada orang yang gambar, di sini ada orang yang tidur. Apa sih kalimat yang cocok untuk gambar ini? Lalu kalian bisa masukkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya misalkan di sini orang yang sedang tidur atau sedang bermain misalkan. Maka kalian bisa langsung tulis dalam catatan kalian apa sih gambar nomor 3 itu. Yang keempat, nah di sini sudah jelas gitu ya. Membersihkan tempat tidur. Apa sih membersihkan tempat tidur bahasa Arabnya? Yang selanjutnya, yang kelima itu adalah nah di sini sedang menyapu. Apa perbedaannya Ustazah antara yang keempat dan kelima? Ustazah silahkan kalian buat sendiri. Kalau perbedaannya apa antara yang keempat dan kelima ini? Sudah jelas ya dalam gambarnya itu. Yang keenam, nah di sini ada apa? Ada menyuci piring gitu ya. Apa sih yang sesuai dalam untuk gambar ini? Misalkan saya membantu ibu menyuci piring, atau saya menyuci piring, saya membersihkan piring, serah gitu ya. Yang terakhir itu adalah sedang apa ini? Sedang membaca buku misalkan. Di sini berarti saya sedang membaca buku di perpustakaan, atau saya sedang bermain di perpustakaan. Nah, sesuaikan dengan gambar yang sudah siapkan. Lalu silakan kalian buka buku bahasa Arabnya, lalu dikerjakan, ditulis, dan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi di sini adalah gambarnya gitu ya. Nanti di apa yang sudah kalian lihat gambarnya ditulis menggunakan bahasa Arab, lalu di foto dan dikumpulkan di Google Classroom. Cukup sekian dari Ustazah. Syukran wa jazakumullah ahsanal jaza. Naltaqi maratan ukhra ya. Naltaqi maratan ukhra fi liqa'in akhar insyaallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.